Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Astuti, mahasiswa program studi ilmu keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dr. Subandi Jember. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperagakan SP pada pasien HDR atau harga diri rendah. Seperti yang kita ketahui, apa sih pasien-pasien dengan HDR? Pasien dengan HDR adalah suatu kondisi ketika pasien tersebut mengalami ketidakpedean dalam pribadinya. Adapun ciri-ciri yang bisa didapatkan pada pasien-pasien HDR antara lain, satu, pasien akan merasa negatif tentang dirinya. Dua, pasien merasa tidak memiliki kemampuan apapun atau tidak memiliki kelebihan apapun, menolak pengakuan positif dari lingkungannya, merasa malu atau bersalah pada dirinya. Terus yang terakhir yaitu tidak bisa mengambil keputusan, seperti itu. Untuk tanda-tanda gejala yang bisa kita lihat sebagai perawat antara lain, pasien itu akan selalu terlihat menunduk, tidak ada kontak mata, suaranya berbicara sangat lirih. Mbak, aku sendirian. Boleh saya duduk di sini ya? Boleh. Mbak, perkenalkan, nama saya Indah Puji Astuti. Saya perawat di ruangan ini. Sebelumnya, saya boleh berbincang-bincang, Mbak? Oke, nama mbaknya siapa ini? Yuniar. Yuniar. Mbak Yuniar ini nama panjangnya siapa? Yuniar Pradina Safira. Oke, bagus sekali. Pasti artinya bagus ya. Mbak Yuniar Pradina Safira ini biasanya dipanggil apa sukaannya? Fira. Oh, Mbak Fira. Jadi saya panggil Fira boleh, Mbak Fira? Boleh. Oke, Mbak Fira, dari tadi itu saya perhatikan ya, Mbak Fira ini kok sendirian terus duduk di sini. Kenapa Mbak Fira? Kok nggak bergaul sama teman-temannya? Itu banyak loh teman-temannya di sana. Kenapa Mbak Fira kok duduk di sini sendirian? Iya, nggak apa-apa. Ingin sendiri. Oh, ingin sendiri. Mbak Fira, boleh nggak kita berbincang-bincang? Sama saya mau nggak? Paling 15 sampai 20 menitan, boleh? Boleh. Oke. Mbak Fira kan di sini kan sudah agak lama nih. Kira-kira Mbak Fira senang nggak di sini? Senang. Oh, Mbak Fira senang. Banyak kan? Temannya, teman-temannya. Di sini punya teman bukan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang agar Mbak Fira ini bisa punya teman ke depannya, terus bisa kembali cepat ke rumah. Mau nggak Mbak Fira? Mbak Fira ini kenapa kok ditaruh di sini sama keluarganya? Kenapa Mbak Fira? Saya juga nggak tahu. Biasanya Mbak Fira ini kenapa sih juga kok bisa nggak tahu dimasukkan ke sini? Kenapa? Coba ayo ngobrol sama saya. Mungkin karena saya itu suka sendiri. Suka sendiri. Kenapa kok suka sendiri? Emang di rumah biasanya memang sendiri itu tak? Berapa bersaudara Mbak di rumah Mbak? Saya banyak bersaudara. Berapa orang? Ada 4 dan saya. Sama anak berapa Mbak? Saya anak kedua. Oh, anak kedua. Wow, anak tengah berarti ya. Terus gimana saudara-saudaranya ke Mbak? Bagus semua atau gimana? Terus kenapa kok Mbak suka sendiri? Kok Mbak cerita aja gitu kalau ada masalah gitu kenapa? Saya sebenarnya itu insecure
karena saya yang nganggur dari bidang akademik. Dulu aku sekolah juga gitu, nilainya yang paling rendah juga saya. Jadi saya itu merasa tidak punya kemampuan. Oh begitu. Tapi kan sebenarnya Mbak Vira ini kan baik, bisa melakukan sesuatu kan. Kalau di rumah biasanya Mbak Vira kegiatan sehari-harinya apa Mbak? Saya kalau di rumah itu sukanya bersih-bersih. Oke, bersih-bersih itu bagus loh. Rumah kalau tidak dibersihkan nanti kan kotor. Bagus loh itu Mbak Vira. Mbak Vira sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan bersih-bersih di rumah. Sampai saat ini dilakukan enggak pas terakhir sebelum di sini? Iya, Iya. Oke, Mbak. Kira-kira selain bersih-bersih, Mbak Vira itu punya kemampuan apa lagi Mbak Vira yang bisa dilakukan sama Mbak Vira? nggak ada. Aku paling sukanya bersih-bersih, dekor kamar gitu. Oh, oke. Berarti bersih-bersih kan banyak ya Mbak. Ada menyapu, mengepel, terus membersihkan kamar tidur, dekor kamar tidur, itu semuanya kemampuan yang bagus loh Mbak Vira. Mbak Vira nggak usah merasa insecure, kan itu kecerdasan orang, tiap orang kan berbeda. Mbak Vira itu bagus juga, jadi nggak boleh insecure. Tadi kan Mbak Vira bilang kalau misalnya banyak tuh ya kemampuan, bagaimana kalau kita tulis dulu kemampuan yang Mbak Vira miliki ya? Saya punya buku nih, silakan ditulis dulu. Yuk, tulis dulu ya Mbak. Kira-kira kemampuan apa yang bisa Mbak lakukan di sini ya? Tadi bilangnya bisa bersih-bersih ya. Sudah. Oh sudah, lihat Mbak boleh? Oke, saya bacakan ya Mbak. Oh ternyata Mbak Vira ini sukanya menyapu, bisa ngepel, bersih-bersih kamar tidur, dekor. Terus apa ini lagi? Oh ini suka dandan juga ya Mbak Vira. Wah hebat, hebat. Mbak, yuk Mbak, dari 1 sampai 5 ini kira-kira Mbak mau dilatih yang mana dulu? Apa mau menyapu, Mbak mau nggak? Oke, baik ya. Kalau gitu kita latihan ya untuk mengisi kegiatan ya di sini ya. Oke, kita latihan untuk menyapu ya. Yuk, saya ajarkan dulu. Mbak Vira, ini sapu ya Mbak Vira. Gunanya untuk menyapu lantai. Ini sapu lantai. Nah, caranya nanti dari depan ya. Maksudnya dari sini, dari belakang ke atas, ke apa ya? Gini Mbak Vira ya. Bisa? Bisa. Oke Mbak Vira, silakan dicoba. Nah, bagus Mbak Vira, bagus. Bagus sekali. Pensilnya gimana ya? Mbak Vira, ternyata Mbak Vira ini masih punya kemampuan yang bagus loh, yang bisa diacungi jempol. Itu tadi menyapu Mbak Vira bersih banget loh. Mbak Vira, bagaimana kalau tindakan tadi, kegiatan tadi itu menyapu, kita masukkan ke daftar harian Mbak Vira di sini. Misalnya Mbak Vira merasa kesepian, itu Mbak Vira nyapu aja dulu gitu ya. Nanti sehari dilakukan 2 kali ya Mbak, pagi sama sore. Untuk pagi biasanya Mbaknya maunya jam berapa? Jam 6, oke berarti jam 6. Nanti kalau sorenya jam berapa biasanya maunya? Jam 4, oke ya. Berarti kita sudah sepakat ya. Jadi setiap pagi sama sore, jam 8 pagi sama jam 4 sore, Mbak Vira menyapu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah jam itu Mbak Vira pengen nyapu, nggak apa-apa, nyapu ya. Oke, Mbak Vira, bagaimana Mbak Vira perasaannya setelah kita bercakap-cakap seperti ini? Mbak Vira apa merasa senang?
Sudah tidak merasa sendiri lagi nggak? Oke, Mbak Fira. Berarti bisa nggak nanti kita ngobrol-ngobrol lagi? Nanti kita ngobrol tentang yang lain untuk mengisi hari-hari Mbak Fira di sini. Ini kan tadi sudah belajar tentang Nimpu. Nanti untuk daftar kedua sampai daftar kelima, hal-hal yang Mbak Fira pengen yang tadi, yang di buku kecil ini kita lakukan ya untuk keesokan harinya. Jamnya Mbak Fira mau jam berapa? Terserah. Oke, berarti nanti setelah Mbak Fira nyapu, mandi gitu jam-jam 10 boleh ya? Oke, Mbak Fira terima kasih ya atas kerjasamanya. Saya doakan biar cepat bisa keluar dari sini berkumpul dengan keluarga ya Mbak. Mbak, coba Mbak